Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang qanaah, merasa cukup, dan larangan meminta-minta kepada orang lain. Sekarang pindah ke babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin wala tatallu ilaihi. Sekarang bab boleh mengambil pemberian orang lain tanpa meminta dan tidak ingin kepada barangnya. Artinya apa? Ini boleh menerima pemberian orang lain dan hati kita ini sebenarnya tidak ingin kepada benda itu, kepada pemberian itu. Hadis yang pertama, an Salim bin Abdullah Umar an abihi Abdullah bin Umar an Umar radhiyallahu anhum. Jadi hadis ini alor solor dari kakek, dari ayah, kemudian dari dirinya. Salim bin Abdullah, namanya Salim, anaknya Abdullah bin Umar, dari Umar, an abihi, dari bapaknya Umar. Abdullah ibnu Umar, pokoknya namanya sama-sama Umar ibnu Umar. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata'ah. Katanya Sayyidina Umar, Rasul pernah ngasih sesuatu kepada saya. Fa aqulu, kemudian aku mengatakan, a'tihi man huwa afqar ilaihi minni. Nabi, tidak usah dikasihkan saya, tapi kasihkan kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin daripada saya. Karena menolak, faqala, Nabi kemudian bersabda, khudhu, ambil. Idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu fatamawwalhu. Kalau ada rezeki, jangan ditolak. Kalau kamu dikasih rezeki sedangkan kamu tidak minta dan kamu sendiri juga tidak ingin, jangan ditolak. Ambil. Bisa jadi kamu jadikan harta, bisa jadi diuangkan. Fa in syi'ta kulhu, kalau kamu mau ya dimakan. Wa in syi'ta tasaddaq bihi, kalau tidak mau ya diambil dulu kemudian disedekahkan kepada orang lain. Jadi dalilnya menolak dan menerima pemberian orang lain itu beda ya. Kalau di sini perintahnya kalau dikasih ambil. Tapi dalil sebelumnya bahkan ada banyak sahabat itu justru menolak pemberian orang lain. Karena apa? Untuk menjaga dirinya biar tidak terbiasa minta-minta atau mengharapkan barangnya orang lain. Yang benar bagaimana? Benar semua dalilnya ini. Tinggal kita pakai, mau menolak pemberian orang lain atau menerima. Kalau menolak bagaimana? Tidak apa-apa. Umpamanya ini, saya tidak butuh, silakan berikan barang, enggak apa-apa. Apalagi barang yang diberikan itu remang-remang ya. Ini orang yang ngasih ini suka main judi, suka mencuri, umpamanya suka korupsi, dikasih. Kita ragu, ini jangan-jangan khawatir nanti yang haram yang dikasih. Tidak apa-apa menolak. Seporana talangkong, tidak apa-apa.
Kalau untuk menjaga perasaannya, tidak apa-apa diterima tapi nggak dipakai. Kebanyakan ulama-ulama sufi begitu. Jadi kalau ada pemberian orang yang sekiranya itu kurang haram, kurang halal, biasanya diterima, cuman tidak dipakai, ditaruh saja begitu. Khawatir yang haram yang diberikan. Lah di sini Rasulullah malah meminta untuk menerimanya. Terima. Wa ma la fala tusbi'hu nafsak. Jadi kalau memang tidak ada sesuatu yang diberikan kepada kamu, ya jangan mengharapkan pemberian orang lain. Jadi mun ada orang yang diberi, harap-harapan gitu. Itu yang benar. Kalau ada ya diterima. Qala Salim berkata, "Fakana Abdullah la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an utiyahu." Muttafaqun alaih. Nah, pada saat itu setelah diberi nasihat seperti ini dari Nabi Muhammad, kemudian Abdullah ini tidak pernah meminta kepada orang lain dan juga tidak pernah menolak jika dikasih. Yang benar begitu, tak pernah berharap miliknya orang lain, tidak berharap dikasih orang lain, tapi kalau dikasih yang ya diterima. Itu yang benar menurut hadis yang di sini muttafaqun alaih. Kalau yang di sebelum-sebelumnya kan enggak. Pokoknya kalau sudah dikasih enggak mau, untuk menjaga hatinya dari suka kepada hartanya orang lain. Nah, di sini di garis bawahi di sini jangan berharap kepada barangnya orang lain. Sebab begini ya, berharap kepada barangnya orang lain itu bisa beda ya, bisa beda kenyataannya. Ada dulu itu santri yang ikhlas, kiainya juga ikhlas. Cuman santri yang satunya itu terlalu banyak berharap. Jadi ada dua santri, satunya ikhlas walaupun miskin, satunya itu kaya tapi suka berharap. Ndak kaya hati. Jadi walaupun kaya hartanya tapi hatinya ndak kaya. Kiainya ikhlas, dikasih ia diterima, kemudian ngasih lagi kepada ngasih balik kepada santrinya. Santri yang pertama yang ikhlas ini miskin, kebetulan miskin, nggak punya apa-apa, mau sowan aja habis bawa singkong, ngibu pohong, bawa uang nggak punya, ya yang ada singkong. Akhirnya datang ke kiainya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, kakek jong. Nah, kalau Madura gitu. Awak mulai. Oh, nggih yai. Waras leh, waras nggih. Eco saya alhamdulillah. Akhirnya niki yai, ini bawaan singkong kiai mohon diterima. Saya cuma punya ini. Oh ya, ada apa-apa. Ya ada apa-apa. Akhirnya dibawa sama kiainya, kasihkan sama istrinya. Dek, ini ada santri kita datang sowan. Katanya ada punya apa-apa, cuman bawa singkong. Oh, nggih Mas, nggih. Saya ini terharu sama ikhlasnya santri saya ini, Dek. Oh iya, kenapa Mas? Dia itu walaupun tidak punya nyambung sama gurunya, tetap masih sowan kepada kita. Walaupun dia itu tidak punya. Cak beturan walaupun saya habis saya tak ada. Masih tetap nyambung. Di belakang ada apa, Dek? Kita kan punya kambing ya. Kita ngingu kambing, merawat kambing, masih ada kambingnya. Oh ada. Oh ya wis, nanti kalau sudah mau pulang santri kita bawain kambing. Kasihan saya sama dia karena miskin, masih tetap sambung kepada kita. Akhirnya bicara wis antara santri yang ikhlas sama kiai yang ikhlas itu, ngomong wis, kasih minum, kasih makan dan lain sebagainya. Kemudian santrinya ini pamit, saya mau pamit kiai. Oh ya, ya silakan, tidak apa-apa. Tunggu. Ada apa kiai? Tunggu. Akhirnya kiainya itu ambil kambing yang tadi itu. Ambil kambing, kamu adalah santri saya yang ikhlas, tulus, walaupun tidak punya, masih tetap datang ke saya. Kamu ikhlas, maka saya hargai keikhlasan kamu. Ini bawa. Kenapa Kiai? Apa ini Kiai? Kambing ini dibawa, siapa tahu nanti bisa membuat kamu lebih sejahtera. Diingu ya. Siapa tahu nanti anaknya banyak, kemudian kamu bisa sejahtera.
Oh nggih, matur nuwun. Nah, akhirnya balik, sudah balik, bawa pulang. Ketemu sama santrinya, temannya ya sesama santrinya itu yang kurang ikhlas itu. Loh, dari mana kamu? Dari rumahnya Kiai. Loh, kok bawa kambing? Iya. Tadi kamu ke Kiai bawa apa? Bawa singkong ya. Terus sama Kiai dikasih kambing? Iya ya. Namanya santri yang gak ikhlas ya ini ya seperti hadis yang ini nih. Kalau memang ini jangan usah mengharap-harap ya. Dia otak bisnisnya jalan ya, otak bisnis jalan. Tapi logika kadang tidak sejalan dengan kenyataan. Iki koncoku teman saya sowan ke Kiai bawa singkong dikasih kambing. Akhirnya dia berpikir saya besok akan datang ke Kiai sowan dengan bawa durian. Singkong saja dikasih kambing balasannya sama Kiai. Kalau bawa durian mungkin nanti saya dibawain sapi. Nah, secara logika kan kayaknya seperti itu. Akhirnya datang keesokan harinya bawa durian banyak sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, awak mulai? Iya Kiai. Kiainya kan sudah tahu muridnya mana yang ikhlas, mana yang tidak ya. Apa ini? Kok bawa durian banyak? Iya Kiai, sodako dari saya. Lama saya tidak sewan ke panjenengan. Oh iya. Ya wis, ya masuk. Masuk, duduk ngobrol. Si Kiai ini nanya sama istrinya, Dek, di rumah sekarang lagi ada apa? Tidak ada apa-apa, cuman singkong yang kemarin itu. Ya. Kambing tidak ada, sudah tadi kemarin sudah dikasihkan sama santri yang pertama itu. Nah, akhirnya ya wis, nanti kalau sudah mau pulang saya kesini lagi kata kiainya. Akhirnya ngobrol-ngobrol lama-kelamaan selesai. Pamit santri yang kedua yang tidak ikhlas ini ya maksudnya dalam hadis ini. Kalau memang tidak ada tanda-tanda untuk mengasihkan ya jangan berharap-harap ya, tidak usah harap-harap lah. Pokoknya jangan berharap milik orang lain gitu, tidak baik. Akhirnya mau pulang santri yang kedua ini pamit, mau pamit Kiai. Oh ya tidak apa-apa silakan. Oh sik. Akhirnya diambillah singkong yang kemarin dari santri yang pertama itu. Ini dibawa, loh. Kok dibawain? Iya, karena kamu sodako sama saya sodako sama kamu. Karena sudah ada lagi yang saya miliki, hanya singkong, ya singkong yang saya sodakokan. Masa duriannya mau dikembalikan disodakokan lagi? Kan begitu ya. Dalam hatinya kan begitu. Oh iya, akhirnya keluar dibawa singkongnya itu ngerundel ya apa? Kecewa. Jadi logika itu kadang tidak sesuai, tidak sejalan dengan kenyataannya. Tadi kan pikirannya kalau secara akal bawa singkong dikasih kambing. Nah, secara akal biasanya kalau bawa durian lebih besar daripada kambing. Paling tidak sapi atau empek ya, anaknya sapi. Ternyata yang dibayangkan sapi atau lebih besar dari kambing itu tidak ada. Malah singkong yang datang ya. Ini namanya hadis Rasulullah menjelaskan kalau tidak ada orang yang mau memberi tidak usah kepingin. Kalau kepingin kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka yang lebih baik bagaimana dikasih. Menurut hadis ini loh ya, menurut hadis ini dikasih diterima. Tidak dikasih tidak usah ngarep-ngarep. Ada ya, ada ini cerita beneran tapi orangnya sudah meninggal dunia. Biasanya kalau ngundang kiai itu untuk pertama kan ngundang pertama kan nyabis ya, nyabis. Kemudian yang ngundang ini lupa tidak bawa uang. Akhirnya pamit pulang. Salaman kosongan. Karena salaman kosongan kiai yang mubalik yang mau diundang ini kecewa sambil begini, hasbunallah gitu. Nggak mungkin tuh Pak tadi PC apa gimana tidak tahu ya.
Siapa saja ya kalau mengharap barangnya orang lain ya, walaupun penceramah, walaupun seperti saya, tidak baik juga ya. Jangan santrinya saja yang kalau berharap miliknya orang lain itu salah, walaupun kiainya juga salah ya. Jadi baca hasbunallahnya itu kayaknya gimana tidak enak gitu ya. Memang lupa, panitianya lupa tidak bawa uang. Jadi sambil masukkan tangannya ke dalam sakunya sambil ngomong hasbunallah gitu. Sebab begini ya, setan itu enggak masuk kepada jamaah saja, walaupun kiainya juga dimasuki setan. Jangan dikira kalau kiai setannya, oh dah bisa. Sama saja ya. Setannya itu bisa masuk ke jamaah laki-laki, jamaah perempuan, pendengar laki-laki, pendengar perempuan juga kiai laki-laki dan bunyainya sama saja. Bisa jadi kiainya ada berharap, bunyainya yang berharap. Lah iya, ini hidup ya, penuh dengan apa? Tipu daya setan. Jangan dikira setiap hari umpamanya ceramah, setiap hari surbanan, umpamanya setiap hari ngajar ilmu agama, setan tidak ada. Kata siapa? Sama saja. Tergantung hati kita. Sekarang ini hati kita ini ngarep apa enggak? Gitu. Makanya kalau dikasih ya monggo diterima silakan, menolak juga silakan. Yang penting lillahi ta'ala. Yang penting jangan ngarep barangnya orang lain. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.